Jajang, konnichiwa minasan, balik lagi bersama gua Arif Arfan. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan baca komik ya guys ya, Kimetsu no Yaiba chapter 118 sama chapter 119. Menurut gua di season 3 ini kenapa keren banget, karena dua iblis buluan atas sekaligus ya di sini muncul, yaitu Gyoko dan Hatengo. Gyoko melawan si pilar kabut, lupa gue namanya, Tokito. Nah, Tokito dan si Hatengo melawan Genya dan Tanjiro. Ini lagi epic banget, lagi seru banget. Kalian harus tonton sampai habis. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke komiknya aja guys. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di komik Kimetsu no Yaiba chapter 118. Tanjiro, anjay. Sebuah kilasan ingatan dari wajahnya. Wow. Wah, si Tokito berhasil diselamatin ini sama yang bocil dia selamatin sebelumnya. Tokito hampir mati di gelembung air Gyoko. Hampir mati konyol anjir. Ayahku adalah seorang penebang pohon dan aku sebagai putranya juga sering membantu menebang pohonnya, anjay. Tubuhku mati rasa jarum-jarum ini. Kalau aku tidak keluar dari penjara air tadi, aku pasti sudah mokat. Oh ya, kata sama. Jangan berpikir terlalu keras, Muichiro. Begitu ingatanmu kembali, kau akan menjadi lebih kuat, anjay. Yo, imen. Semangat Tokito-kun. Let's go. Wajah Oyakata sama rasanya menyakitkan melihat penyakitnya terus menyebar. Kotetsu-kun diselamatin anjir. Tebas Tokito. Paru-paruku sakit, ada air di dalamnya. Set, tangil emang Gyoko. Ibu terkena demam yang ternyata adalah penyakit bronkitis dan itu membuatnya meninggal. My God. Saat itu ada badai. Ayahku pergi untuk mencari tanaman obat, tapi dia jatuh dari tebing dan meninggal. Sedih banget ya perjalanannya si Tokito, cok. Bentar. Parah juga ya. Tokito-san, tinggalkan aku. Cepat tolong Haganezuka-san, anjay. Lindungi pedangnya. Buset. Kenapa nih? Orang tuaku meninggal ketika aku usia 10 tahun. Aku sudah sendirian ketika usia 10 tahun. Tidak, aku sendirian ketika berusia 11 tahun. Apa sih ini? Aku punya saudara kembar. Mana saudara kembarnya nggak ada? Kakakku bernama Yuichiro. Kasih sayang itu tidak berguna bagi manusia. Sebaik apapun perlakuanmu pada orang lain, kau tidak akan mendapat balasannya sama. Ya iya sih. Jadi untuk kalian yang berbuat baik ya tulus aja, cok. Belum tentu orang yang kalian berikan kebaikan itu membalas dengan kebaikan. Ya, itulah namanya kehidupan memang. Tidak berbuat baik juga akan berguna untukmu. Itu yang ayah katakan. Perkataan orang yang mati karena berusaha menolong orang lain tidak ada artinya, anjay. Kenapa kau bilang begitu? Ayah berusaha menolong ibu? Tanaman obat tidak akan bisa menolong ibu saat kondisi ibu sudah seperti itu. Tindakan ayah sangat bodoh. Buset, sombong amat. Kau kasar sekali kakak. Kalau dia tidak pergi saat ada badai, hanya ibu yang akan mati. Buset. Jangan berkata begitu, itu kejam sekali. Udah takdir, men. Aku hanya bicara jujur. Kau berisik sekali, diamlah. Kau bisa menarik perhatian babi hutan. Mu pada nama Muichiro memiliki arti tidak dalam kata tidak berguna. Obrolan ini tidak ada gunanya. Masa lalu tidak bisa berubah. Mu pada nama Muichiro memiliki arti tidak dalam kata tidak sempurna. Apa sih, nggak ngerti gua. Kakakku suka berbicara tanpa menyaring perkataannya. Rasanya aku berubah menjadi dia ketika aku kehilangan ingatanku. Kenapa dia? Insomnia. Hidup bersamanya seperti hidup di neraka. Aku pikir dia membenciku. Aku berpikir bahwa dia adalah orang yang dingin. Ketika musim semi datang, seseorang mengunjungi kami. Itu adalah istri Oyakata sama.
Walah, kenapa pillar cok? Gue pengen lihat berantemnya. Dia sangat cantik. Awalnya aku berpikir bahwa dia adalah roh pohon berseputih. Dasar. Tapi pada akhirnya kakakku mengeluarkan perkataan kasar dan mengusir Amane sama. Wah, dia bilang kita adalah keturunan ahli pedang. Dan sepertinya kita adalah orang-orang hebat yang bisa menggunakan napas pertama. Anjay. Bukan urusanku. Cepat ambil berasnya. Hei, ayo jadi ahli pedang. Mari kita selamatkan orang-orang yang menderita karena iblis. Aku yakin kita bisa. Set, jahat amat. Grek. Kau bilang kau bisa melakukan sesuatu. Apa sih ini? Kau pikir orang lemah yang bahkan tidak bisa memasak nasi bisa menjadi ahli pedang? Bisakah dia menolong seseorang? Kau sama seperti ayah dan ibu. Berhenti bicara omong kosong. Set. Apa nih kakaknya si Muichiro nih? Kau terlalu optimis. Apa sebenarnya yang ada di kepalamu itu? Ibu sekarat karena dia terus bekerja tanpa memberitahu kita bahwa sebenarnya dia sedang sakit. Ayah pergi sedang ada badai untuk mencari tanaman obat. Padahal aku sudah melarangnya pergi. Bahkan ibu menyuruhnya tetap di rumah. Menyelamatkan orang adalah hal yang hanya bisa dilakukan orang-orang terpilih. Kita hanya anak-anak. Kau pikir kita bisa melakukan sesuatu hanya karena leluhur kita ahli pedang? Set. Marah-marah mulu lagi puasa anjir. Mau tahu apa yang bisa kita lakukan? Ini yang bisa kita lakukan. Mati seperti anjing di luar sana. Karena kita adalah putra ayah dan ibu. Iya apaan sih malah pilar mulu. Kesel gua. Wanita itu hanya memperdaya kita. Dia pasti merencanakan sesuatu. Kita sudahi saja pembicaraan ini, paham? Sekarang cepat siapkan makanannya. Kami berhenti bicara Amane sama terus datang ke rumah kami. Kakakku sempat menyiram wajah Amane sama dengan air lalu kami berkelahi. Musim panas datang tahun itu sangatlah panas. Kami berdua saling marah. Malam di musim panas itu sangatlah panas dan serangga-serangga bersuara berisik. Anjay. Lalu pintu kami terbuka ketika kami sedang tidur dan ada iblis yang masuk. Buset. Kenapa nih? Tangannya potong, Cok. Tangannya anjir. Tangan si Yuichiro. Dia diam, berhenti bicara. Kalian hanyalah penambang pohon miskin. Kalian tidak berguna bagi siapapun. Ada atau tidak adanya kalian tidak ada bedanya. Dasar orang tidak berguna. Tangannya buntung, Cok. Warna matanya merah pekat. Aku merasakan sesuatu untuk pertama kalinya di hidupku. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Aku tidak pernah mengira perasaan itu mencuat dari dalam perutku. Itu adalah perasaan murka. Aku bisa berteriak kencang. Apa sih? Aku bisa teriak sekencang itu. Ketika aku sadar iblisnya sudah hampir mati. Sekalipun kepalanya hancur, dia masih bisa bergerak. Rasanya seakan dia tidak bisa mati. Tapi matahari muncul dan iblisnya hancur menjadi debu. Dan aku tidak peduli dengan hal itu. Aku hanya ingin pergi melihat Yuichiro, tapi tubuhku terasa berat seperti tembaga. Rumahku sudah berada di depanku, tapi butuh waktu berjam-jam bagiku untuk pergi ke sana. Apa sih ini, nggak ngerti gue. Kakak, kau masih hidup? Kakak! Wahai para dewa, Buddha, kumohon selamatkan adikku. Dia tidak sama sepertiku. Dia anak baik. Dia yang jadi berguna dan aku menghalanginya. Akulah yang jahat. Jika engkau hendak memberi hukuman, hukumlah aku. Apa sih ini? Aku tahu selama ini kebenarannya. Mau pada nama Muichiro memiliki arti tidak dalam kata tidak terbatas. Anjay. Tidak terbatas. Keren. Mantap, Cok. Ayo dong berantem dong. Jangan pillar mulu. Kesel banget gua. Kalau kau melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, kau akan mengeluarkan kekuatan yang tak terbatas. Bekas luka di dahinya muncul bersama kekuatan yang besar. Keluar lagi tanda pembasmi iblis, Cok. Tokito Muichiro. Kau adalah orang yang terpilih. Buset, anjay. Kita lanjut ke chapter 119, guys. Let's go.
Oke guys, sudah kembali ke chapter 119. Aduh sorry, apa Tanjiro gua nggak kelihatan. Tapi Michiro, sebaik apapun dirimu dalam kehidupan para dewa dan Buddha, pada akhirnya tetap tidak akan melindungimu, anjay. Karena itulah aku melindungimu. Naon sih, ngomong naon. Wow, hujan guys di rumah gua guys. Kebangkitan. Maaf karena kasar padamu, aku tidak pernah bisa berbuat baik padamu. Menurutku berbuat baik pada orang lain hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih. Wah, Gyoko nih anjing, si iblis pot bunga, kesel banget gua. Orang ini manusia ini. Apapun yang kulakukan dia terus saja menajamkan pedangnya. Set. Padahal aku sudah merenggut matanya. Mana matanya? Oh iya cok, matanya udah buta. Padahal aku sudah merenggut matanya, tapi dia tetap diam dan menajamkan pedangnya. Uk. Oh, ngomong-ngomong soal membunuh, apa sih ini? Oh, Tokito, come here baby. Dia berhasil lolos dari guci air. Bagaimana bisa dia? Entahlah, aku tidak menyadarinya karena aku pikir dia akan langsung mati. Tapi tidak, aku harus berpikir dengan cara lain. Sekarang aku sangat fokus benar. Widih. Wah, tanda lahir apa itu? This is tanda lahir pebasmi iblis, bos. Berdasarkan informasi dari Muzan sama, bocah dengan anting-anting itu memiliki tanda yang mirip. Tidak. Tapi tetap saja, apa sih ini? Kenapa wajahnya santai sekali? Tubuhnya seharusnya lumpuh karena seranganku. Dan mengapa serangannya bisa menjadi lebih cepat dan mengenaiku? Ngeluarin pot lagi, kesel banget gue. Apaan sih ini iblis? Narakaguchi Gurita, nggak jelas. Tokito Dono, widih, dikasih pedang cok. Apaan tuh? Buset, langsung hancur anjir. Hiyo. Jadi apa kau suka kekuatan dari daging gurita itu? Kau tidak bisa memotongnya. Oh, si Hagane Tsukasa nih. Anjir, masih mahat aja, nggak jelas. Dia masih mengasah pedangnya. Apa dia bodoh? Dia sudah tidak waras. Tapi itu tidak masalah. Pertama habisi pilarnya, lalu si pandai besi itu. Di cengkram gurita cok. Tapi aku memang lemah. Kali ini aku benar-benar akan menghancurkan dan menyerapmu. Buset. Langsung potong bos. Tokito. Nice. Kau membuat pedang ini untukku. Drop. Terima kasih. Widih, Hanamori-san. Iya. Tidak. Iya. Aku hanya mengikuti arahan pembuat pedang pertamamu dan melakukan persis seperti yang dia tulis. Oh benar, Tetsuido-san yang membuat pedang pertamaku. Dia meninggal karena serangan jantung. Sebanyak apapun pedang yang kau gunakan, hasilnya akan sama saja. Pas sekali. Nah, apa sih ini? Nah, aku mencemaskanmu. Apa akan ada orang yang bisa memahamimu sepenuhnya? Berbagai hal yang sudah kau lakukan, yang kau lalui. Senyaris apa kau mengatasinya, kesulitan yang kau alami karena ingatanmu yang hilang dan kerja kerasmu yang membuatmu sampai muntah darah, anjay. Apakah akan ada orang yang bisa memahaminya? Setiap kali aku melihat pedang yang kubuatkan untukmu, air mata keluar dari mataku, anjay. Umurku tidak lama lagi. Aku tidak cukup tua untuk takut pada kematian, tapi kau masih membuatku cemas. Tetsuido-san, maafkan aku. Aku sudah membuatmu khawatir. Widih. Tapi sekarang, is Stitch here? Aku baik-baik saja. Pernapasan kabut, cok. Anjir, keren banget anjir. Mampus lu Gyoko, bantai dah.
Masuk ke Gucci mulu, kesel gua. Kau mencincang guritanya dengan cukup cepat, tapi kau tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan guci-guciku. Aku meragukan itu. Apa namanya? Sepertinya indramu sudah tumpul karena sudah hidup selama ratusan tahun. Gila coy, ketebas men. Selanjutnya lehermu akan putus. Aku tidak ingin meladeni permainan guci bodohmu itu, anjay. Jangan meremehkan kebocah silaan. Seru banget anjir. Kenapa filler di awal-awal baru seru-seru di akhir anjir. Amarah. Sekian dulu baca komik kali ini. Nanti 120 di episode selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton 2 chapter ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.